Autar bilang Sidoarjo adalah bangsa besar. Nah, maksudnya apa, Pak? Saya geret Bapak ke sini untuk menjelaskan, Pak. Menurut saya, orang-orang Sidoarjo ini sudah punya kecerdasan interaksional, membuat orang lain itu tertarik pada wilayah ini. Gitu. Dia diuntungkan oleh wilayah yang tidak sepenuhnya berbentuk pulau, gitu. Nah, beda dengan Surabaya. Surabaya itu terdiri dari 20-an pulau sejak abad keempat, gitu. Okay. Saya nggak percaya pada minat baca rendah. Saya nggak percaya. Bacaannya yang rendah, gitu loh. Kualitas bacaannya yang rendah. Wong mau apa yang mau dibaca, gitu. Kalau saya Selamat datang di The Kesda Podcast dengan saya Frida Erli. Kali ini kedatangan Bapak Autar, Dewan Pakar Dewan Kesenian Sidoarjo. Apa kabar, Pak? Baik, sehat dan bahagia. Ya? Bahagia, Pak, ya. Jangan lupa bahagia. Penting. Saya itu tadi ya gimana ya, ngelihat Pak Autar nganggur itu kok kayaknya sia-sia banget. Maksudnya waktu itu disia-siakan gitu loh. Sayang banget. Dan beliau menyebutkan sesuatu yang buat saya apa ya, mengagetkan. Iya, Autar bilang Sidoarjo adalah bangsa besar. Nah, maksudnya apa, Pak? Saya geret Bapak ke sini untuk menjelaskan, Pak. Ya, sebenarnya kita tidak perlu kaget ya. Kaget itu karena kita ditenggelamkan oleh situasi sosial politik baik dari abad keempat Masehi sampai sekarang ya. Jadi ada semacam penyembunyian atau penghilangan jejak dari Sidoarjo itu sendiri. Penghilangan jejak. Disengaja? Ya, disengaja, dan kemudian juga disebabkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang kemudian orang Sidoarjo ini sebenarnya lebih spiritualistis gitu. Lebih spiritual. Iya. Jadi dia, kenapa misalnya orang bertanya, kenapa kok lawan Daha dia begitu hilang, tenggelam gitu ya. Karena dia tidak butuh peperangan, tidak butuh kekayaan, tidak butuh duniawi yang membuat mereka hilang keberadaan diri mereka. Lalu yang dilakukan adalah bertapa. Nah, itu salah satu yang membuat Sidoarjo itu bisa ditaklukkan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan tentara oleh Daha. Jadi di Daha sendiri ada jenggala juga di sana gitu. Ada jenggala. Ada jenggala. Jadi mereka merasa kita ini bagian dari mereka, padahal kita orang yang begitu menikmati hidup ini untuk kemudian kita resapi untuk kebutuhan personal yang kemudian bisa membangun siklus hidup yang lebih baik di Sidoarjo ini. Okay. Nah, tapi dulu namanya bukan Sidoarjo ya, Pak ya? Ya, apapun namanya. Apapun itu, pokoknya wilayah ini ya? Betul. Yang kita bayangkan adalah wilayah ini. Di tanah berpijaknya Kabupaten Sidoarjo. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud bangsa besar di sini ternyata adalah bangsa yang punya spiritual ini ya, yang tinggi gitu ya, yang nggak main-main. Itu yang kata orang-orang mungkin dulu, orang kita itu dulu sakti-sakti gitu loh. Nggak tahu maksudnya sakti yang gimana? Sakti itu orang-orang kita dulu itu selalu menggunakan dirinya ya untuk membangun kekuatan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak berharap banyak bantuan. Justru orang yang cari bantuan, misalnya Raden Wijaya, ketika dia ingin nyebrang ke Madura, dia berhenti dulu di Terung. Dia minta bantuan Bre Terung. Bre Terung. Jadi orang yang menguasai Terung. Oh. Jadi Terung itu kan Sidoarjo. Iya. Ya, jadi Sidoarjo ini punya kekuatan-kekuatan yang orang lain nggak menyadari keberadaannya gitu. Nah, orang lain itu siapa? Orang lain itu orang-orang di luar wilayah yang sekarang disebut Sidoarjo, misalnya Kediri, Malang, atau mungkin Surabaya sendiri. Atau mungkin orang Sidoarjo sendiri nggak menyadari. Nah, di era sekarang, menurut saya betul. Jadi pasca abad 19 itu mulai ada ketakutan-ketakutan, mulai ada kebimbangan, keraguan terhadap apa yang dimiliki Sidoarjo. Tetapi sebenarnya pada awal abad
ke-20 ya tahun 1900-an. Nah, Sidoarjo ini tempat di mana orang mengadu nasib ya, dalam dunia modernitas ya, bukan lagi dalam dunia yang mistik tadi, tetapi dunia modernitas dengan entertain kesenian yang begitu maju. Sidoarjo jadi tempat untuk orang kemudian bekerja untuk memburunya. Nah, tetapi juga bisa menjadi kuburan ketika orang tidak mampu untuk menguasai Sidoarjo ini. Nah, misalnya kita pernah mendengar namanya Dardanella. Ya. Dardanella itu tingkatannya bukan tingkatan teater koma, bukan tingkatan teater Asia, bukan teater dunia. Mengapa saya sebut teater dunia? Dia bukan saja mengadakan pentas keliling se-Indonesia, tapi juga berkeliling ke beberapa negara yang ada di dunia ini. Hitler saja, kalau tidak pada saat yang genting dia harus meninggalkan gedung pertunjukan, dia sudah menaksirkan Dardanella. Jadi orang setingkat itu gitu ya, yang pada zamannya tidak mungkin ada. Jadi Dardanella ini kalau menurut saya hanya mungkin bersaing dengan The Royal Shakespeare, ya. Mungkin juga akan bisa bersaing dengan opera Peking Vina. Tingkatannya sudah segitu. Dan tidak ada yang bisa dari mereka masuk ke Hollywood. Nah, Dardanella masuk ke Hollywood, Dewi Jaya itu masuk ke Hollywood. Nah, bayangkan, tidak mungkinlah pada masa itu orang melihat kecantikan saja, tidak mungkin, ya, tidak laku lah hal yang seperti itu. Tetapi orang melihat kapasitasnya yang begitu besar, begitu tinggi, begitu mengagumkan. Jadi dia tidak hanya bisa menari, tapi juga bisa menembangkan sesuatu yang membuat orang tersentuh. Bayangkan, orang yang bukan berasal dari budaya lokalnya saja bisa begitu terkesima gitu ya. Begitu membuat mereka ingin sekali menghidupkan apa yang terdapat pada Dwija itu misalnya. Dwija. Apa itu, Pak? Dwija ini orang yang berada di Rogo Jampi, seorang wanita yang berada di Rogo Jampi. Ketika dia berlatih, dia menari, dia membuat Klimanov itu tertarik. Klimanov ini pendiri dari Dardanella ini. Nah, dia tertarik. Kayak nama Rusia gitu, Pak? Bukan? Iya, Klimanov ini orang Rusia. Memang orang Rusia. Kemudian dia hijrah ke Penang, Malaysia. Dan kemudian masuk ke wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Gitu. Lalu mendirikan Dardanella 1926. 1926. Iya. Nah, di masa-masa itu sejak 1890-an itu sudah menjamur opera Melayu. Nah, jadi semacam wayang bangsawan gitu ya. Itu pertunjukan dari wilayah Penang, wilayah yang berada di Malaysia pada umumnya, itu turun ke wilayah-wilayah Indonesia. Nah, termasuk ke Riau, kemudian Palembang, kemudian ada Betawi ya, yang budaya Betawi. Lenong itu juga berangkat dari situ. Nah, masuk ke wilayah Surabaya, Sidoarjo khususnya. Nah, dia diterima di sini gitu. Karena apa? Karena di sini orangnya sudah memiliki kecerdasan yang bisa merespon segala sesuatu yang ada di masyarakatnya. Dan itu tidak mungkin terjadi di tempat lain. Nah, gitu. Jadi kalau saya membandingkan ya, daerah-daerah di Jawa Timur lah, misalnya ada Jombang, ada Malang, kemudian ada Sidoarjo, ada Mojokerto, ada Surabaya. Ini ke daerah-daerah yang punya kekuatan seni yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Beda dengan reog, gitu. Nah, ini menurut saya orang-orang Sidoarjo ini sudah punya kecerdasan interaksional, membuat orang lain itu tertarik pada wilayah ini, gitu. Jadi disitulah saya melihatnya sebagai bangsa yang besar ketika dia memasuki abad ke-20. Lagi pula kayak Japanan itu kan perlintasan Mataram ya, perlintasan dari Raja Mataram. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di sini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, ya. Sesuatu yang bangsa yang punya kekuatan-kekuatan, bukan hanya karena wilayah geografisnya melintasi jalur itu. Dia bisa saja dari Ponorogo masuk Pacitan, masuk ke Malang gitu. Kenapa dia harus melintas Nah, karena ada kekuatan-kekuatan yang membuat orang-orang di wilayah ini bukan ditakuti ya, tetapi orang-orang yang punya
kepribadian tinggi gitu. Jadi bukan sekedar dia menerima begitu saja situasi yang dihadapi, tapi dia kemudian mengangkat kepribadiannya dalam kedalaman pribadian. Jadi bukan pribadi yang yang pribadi luar ya, fisik, tapi kedalaman kepribadian mereka itu mampu membuat orang lain itu merasa menjadi dekat, merasa ingin mengetahui, merasa ingin dilintasi dan sebagainya. Oke, tadi bilangnya kok kayak nggak mungkin orang di luar Sidoarjo itu punya sesuatu yang besar. Seberapa sakti orang Sidoarjo itu? Ya, pertama sebelum masuk ke dunia kesaktiannya itu, saya pikir ketertarikan itu bisa disebabkan juga oleh bagaimana secara geografis juga dia diuntungkan oleh wilayah yang tidak sepenuhnya berbentuk pulau gitu. Nah, beda dengan Surabaya. Surabaya itu terdiri dari 20-an pulau sejak abad keempat gitu. Sampai ke abad 13. Itu pulau kecil-kecil. Nah, Sidoarjo tidak semacam itu. Daratan semua. Masih daratan berupa delta yang kemudian menjadi tempat orang merasa ini lebih aman gitu ya. Ada keinginan orang itu mendatangi juga karena ada rasa aman yang dialami ketika dia berada di wilayah Sidoarjo ini. Aman dari apa itu? Aman dari perlintasan sungai gitu ya. Jadi mengapa orang Surabaya itu kalau bicara teriak-teriak? Karena dia berbentuk pulau-pulau. Jadi kalau ngomong ke orang lain di pulau yang berbeda kan nggak mungkin dia. Beda dengan Jogja. Jogja nggak mungkin kalau dia teriak harimaunya nerekam gitu. Itu kalau Jogja gitu ya. Harimau ular. Tapi kalau Surabaya enggak, karena dia berhadapan dengan pulau-pulau kecil yang mengharuskan orang memanggil, menyampaikan sesuatu dengan teriak. Nah, Sidoarjo tidak punya kecenderungan dia berbentuk kepulauan, tapi lebih bentuk delta. Jadi orangnya lebih slow walls gitu ya? Iya, slow walls gitu. dan lebih membangun kedalaman diri daripada kedalaman pada proses-proses mereka membangun kekuatan-kekuatan yang besar di dunia militer gitu ya. Oh, termasuk militer berarti ya? Iya. Nah itu, disitulah sebenarnya konsekuensi kesaktian itu. Jadi orang yang tidak banyak berinteraksi secara fisik kepada orang lain, kemudian dia bisa membangun kekuatan dirinya untuk melatih kanuragan, zaman dulu disebut ilmu kanuragan gitu ya. Nah sebenarnya itu bisa dilacak di banyak tempat yang ada di Sidoarjo, termasuk di Porong ya, kalau saya melihat masuk di daerah Candi, kemudian daerah Krembung gitu. Itu seperti daerah-daerah yang kalau kita lacak tarik lebih dalam itu punya kekuatan-kekuatan yang lebih besar gitu untuk membangun konstruksi hidup yang memiliki kesatuan-kesatuan. Nah, kesaktian itu artinya mereka mampu mempertahankan dirinya gitu. Dari baik itu serangan bersifat musuh, penjajah, bersifat berupa senjata yang ada pada saat itu ya, maupun dengan bentuk-bentuk serangan-serangan yang kayak magic gitu. Di sini kan nggak dikenal magic. Santet. Iya, di sini nggak dikenal, nggak begitu dikenal orang dengan wah magic, enggak, karena di sini santun lah istilahnya. Santun gitu. Nah itu yang menurut saya sangat berharap itu orang Sidoarjo memahami itu gitu. Yang memahami itu. Biar tahu potensi dirinya. Betul, gitu potensi yang seperti itu. Jadi begitu banyak isu-isu seperti geng-geng motor apa di Surabaya, dia nggak akan terpengaruh. Minimal nggak terlalu lah ya. Nah makanya saya heran ketika masuk Detras gitu ya di Sidoarjo. Nah yang merusak itu kan bukan Detrasnya gitu, tapi orang-orang yang datang ke sini. Menurut saya orang Detras itu nggak mungkin akan bersikap terlalu keras begitu ya. Terlalu gitu nggak mungkin. Mereka sangat menikmati apa yang mereka hadapi di sekitar mereka gitu. Itu yang saya sebut juga sebagai bangsa yang besar gitu. Tidak reaksioner lah. Nah, gitu. Oke, saya mau potong sebentar, Pak. Ini saya mengenal Pak Utar ini kan juga orang yang mendalami tasawuf gitu loh. Kita pernah
satu ini ya Pak ya, belajar bareng lah dulunya. Makanya kok pembahasannya jadi ke sini ya, saya ngeri sedep juga sih, makanya saya penasaran gitu Pak. Oke. Selanjutnya itu sejarahnya ya Pak ya. Kalau sekarang kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu loh, karena kita sudah menyadari nih potensi kita nih. Kemudian sekarang era udah secanggih ini ya, internet, AI dan seterusnya nanti. Terus kalau kita dibilang secara mungkin ekonomi, mungkin tidak terlalu ini ya, mungkin apa global negara ini memang lagi seperti ini, lagi disrupsi dan sebagainya kan ya. Potensi yang kita miliki ini bisa dibawa kemana kira-kira? Ya. Kalau menurut Pak Utar? Ya, yang pertama yang kita butuhkan literasi ya. Literasi, oke. Ya, Sidoarjo ini lemah literasi. Semua Surabaya itu sebenarnya juga lemah ya literasinya. Ya. Nah, menurut saya penggalakan literasi itu penting untuk membaca kembali apa yang menjadi kekuatan dari bangsa ini gitu. Kalau saya melihat Surabaya sebagai bangsa yang besar ya. Jadi ditarik kembali. Nah, sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka dengan pergaulan dunia yang begitu besar gitu ya, yang global seperti ini. Nah, kita seperti hanyut. Nah, ini yang harus segera ditahan gitu. Ya, keterhanyutan kita pada globalisasi yang membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang ini juga menurut saya pendatang-pendatang di Sidoarjo ini lebih banyak membawa jejak ekonominya daripada jejak kulturalnya. Nah, itu juga mempengaruhi mengapa ludruk tumbang, ya bukan tidak ada, tapi tumbang aja gitu. Ya, mengapa seni-seni jaranan juga di sini kemudian dilihat dengan sebelah mata gitu ya. Nah, itu karena memang literasinya nggak ada gitu. Nah, kemudian kesadaran itu tidak muncul dari proses literasi yang rendah gitu. Nah, di dalam konteks literasi ini sebenarnya saya banyak berharap pada perguruan tinggi ya. Di sini sudah banyak Indonesia, ada banyak perguruan tinggi. Menurut saya pihak-pihak perguruan tinggi di sini doronglah gitu ya, masyarakatnya atau orang-orang di lingkungan mereka untuk menggali literasi Jawa Timur, literasi Sidoarjo. Ya, nah kekuatan itu nanti akan membuat masyarakat punya kesadaran. Nah, gitu. Kalau mereka nggak pernah tahu gimana mereka mau dibuat sadar. Nah, kemudian ciptakanlah pergaulan-pergaulan yang seperti terjadi pada zaman lalu. Nah, kekuatan-kekuatan itulah yang akan menjadikan Sidoarjo kembali pada kesadaran pada bangsa besar itu. Jadi sekarang ini kita kayak hilang sadar sebagai bangsa besar. Iya, betul. Nah, gitu. Ini bagi saya bukan ngecap ya, dari karena di Sidoarjo ngecap. Enggak, saya melihat ini potensi yang harus segera dibangun atau segera bukan diciptakan ya, segera dibentuk sebagai sebuah kekuatan dari bangsa ini pada lingkungan institusionalnya. Nah, gitu. Karena lingkungan institusional sekarang kan terpengaruh pada proyek global itu gitu ya, proyek ekonomi gitu tuntutan ekonomi yang tuntutan ya. Iya betul, itu jadi titik tolak gitu. Nah, ini yang menurut saya harus segera diselesaikan gitu. Masih di literasi ya Pak ya. Ini kan negara kita ini kan urutan 60 dari 61. Minat bacanya paling rendah nomor 2 aja gitu loh. Otomatis minat tulisnya juga mungkin lebih rendah ya daripada yang membaca. Otomatis database di internet yang mau turun ke ini ya, jagat internet itu juga nggak, lebih dikit lagi gitu loh. Makanya terus kira-kira gimana ya? Ini harus dipikir bareng Pak, supaya bangsa ini lebih terlihat lah di dunia gitu loh. Mumpung sekarang eranya kan sudah canggih ya. Kira-kira saya nggak percaya pada minat baca rendah. Saya nggak percaya. Bacaannya yang rendah gitu loh. Kualitas bacaannya yang rendah. Wong mau apa yang mau dibaca gitu. Kalau saya, iya betul. Saya nggak setuju untuk mengatakan gadget itu mengganggu orang untuk membaca, ini membaca. Enggak. Bacaan itu yang rendah gitu loh.
kalau ingin minat baca tinggi, buatlah bacaan yang juga punya nilai Kualitas. tinggi gitu. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kalau saya selalu, oh kenapa sih dia disalahin minat baca gitu? Toh kita baca WA juga Iya. sangat rajin Iya. ya. Baca rajin nggak rendah kok minat Nggak baca rendah. kita. Karena ketika baca WhatsApp aja kita kan merasa wah ini ada Iya, hubungan iya. emosional di dalamnya, hubungan intelektual juga, kekerabatan, banyak sekali hubungan. Nah, di literasi kita sekarang itu juga rendah dalam konten-konten yang harus dibaca orang. Ya, Nah, gitu loh. Nah, betul. iya, betul. Ditonton orang. Nah, Ya. jadi kepada orang yang menyalahkan minat baca, Iya. saya tolong dibalik gitu. Dibalik. Bahwa bacaannya yang rendah gitu. Bacaannya Yang rendah. Berarti yang konten juga rendah gini, Pak? Iya, yang konten dia rendah karena orang kan nggak mau lihat. Nggak mau ngeliat karena receh ya, Pak ya? Ngapain orang lihat bacaan yang dahulu kala dengan penyajian dahulu kala gitu. Itu dia. Gitu. Jadi Nah, itu. penafsirannya juga Betul. itu nggak matching gitu Betul. dengan Jadi zaman kalau sekarang. menjelaskan masa lalu ya dengan cara yang masa kini gitu. Oke. Nah, itu yang menurut saya belum ketemu gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau saya melihat ya beberapa bacaan-bacaan, mengapa kita kemudian berkiblat kepada Eropa, ya karena mereka sudah jadi habitat mereka gitu, menulis dan kemudian orang membacanya gitu. Iya. Baik itu yang bentuk cetak maupun bentuk yang elektronik gitu ya. E-book orang bilang segala ya, buku-buku elektronik gitu ya. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, tapi isinya masalah gitu. Isinya ya. Isinya menurut orang nggak mau baca ya, bukan karena minat baca rendah. Iya, benar. Kalau saya ya, Iya. misal entah itu namanya cerpen, namanya novel, namanya buku-buku Ilmiah, pengetahuan gitu ya. Nah, karena rendah. Iya. Rendah. Sementara kita tahu kita juara fisika, juara matematika, juara ini dalam dunia sains misalnya kan. Tapi kenapa orang nggak mau baca? Karena ya hanya mereka aja. Mereka hanya sebagian sih yang juara sains itu memang di-push ya, di karantina, di ini ya. Nah, tapi menurut saya mari kita mencoba lagi untuk bagaimana kita punya literasi yang menarik, literasi yang. Nah, ada juga satu kesalahan menurut saya. Iya. Literasi menarik itu banyak gambarnya gitu lah itu. Itu kan tanyalah kemana-mana pasti akan muncul kesan literasi banyak gambarnya. Nah, itu menurut saya juga satu ketersesatan literasi. Iya, salahnya di mana, Pak, kalau gambar? Ya, karena gambar itu tidak bisa menjelaskan apa namanya arti, definisi, mungkin kajian mendalam. Nggak bisa, orang hanya ketertarikan saja pada objek gambar gitu. Nah, akhirnya orang nggak mau baca tulisannya. Dilihatin gambarnya mana. Gitu. Jadi menurut saya perlu ada keseimbangan, perlu ada penggunaan bahasa yang efektif untuk orang bisa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, itu. Kalau saya bahasa boleh aktivis dibutuhkan. Iya, kalau saya boleh meringkas ya, ini relevansinya dengan zaman sekarang, orang itu lebih banyak baca pendek-pendek aja, jadi betul. otomatis banyak istilahnya apa ya, konten-konten yang menyesatkan gitu. Betul. Gitu ya, Pak ya. Iya. Ya itu kan memang marak sih sekarang itu, banyak konten-konten yang mungkin tidak hoax secara langsung, tapi banyak pemelintiran dari situ karena orang juga bacanya nggak mau yang lama, maunya short ya, jadi scroll, swipe lagi dikit-dikit. Itu dopamin gitu loh, jadi hanya menimbulkan kesenangan tertentu, jadi kecanduan, tapi nggak mau mendalami sesuatu itu benar-benar dalam gitu, dikaji benar-benar. Ini orangnya yang malas apa gimana, Pak? Ya, di Eropa itu ada dua opsi itu yang masih saling bertentangan ya. Jadi ada buku-buku yang satu paragraf itu tiga kalimat gitu ya. Iya. Nah, tapi ada yang merasa ini justru membuat orang capek gitu. Orang capek. Nah, ada juga yang kemudian harus lebih dari 3 kalimat dalam satu paragraf. Buku-buku yang diterapkan itu. Nah, tapi menurut saya ini harus dikembalikan pada jenis bukunya gitu. Jadi jangan dipukul rata gitu ya. Nah, kalau karya-karya ilmiah, skripsi atau tesis di universitas itu kan harus lebih dari 3 kalimat gitu. Iya kan? Nah, tapi ini kan sebenarnya opsional gitu ya, tidak bisa dipukul rata.
Begitu juga dalam pembuatan cerpen, novel gitu ya. Nah, orang juga akan berpikir kalau misalnya novel atau cerpen misalnya panjang, ya itu juga justru melelahkan. Nah, jangan samakan karya-karya ilmiah misalnya dengan bentuk-bentuk karya-karya fiksi gitu. Iya. Nah, kadang-kadang ini dibenturkan atau kemudian dianggap ada satu diferensiasi membuat orang menjauh atau mendekat dengan suatu bacaan. Nah, sih menurut saya opsional dan tergantung pada apa yang dibicarakan. Nah, Iya. kalau kita bicarakan misalnya buku tentang sastra misalnya, kalau misalnya itu harus diikat oleh lebih dari 3 paragraf, ya itu juga tidak menarik gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, Jadi ringan boleh sih ya, ringan Ringan tapi boleh. berkualitas Iya, dan jelas format gitu. itu juga penting gitu. Iya, tujuannya juga Betul, konteksnya juga harus betul. jelas gitu kan. Iya, Iya, benar iya, sih. gitu. Setuju saya Pak kalau masalah iya, itu. betul. Oke, selain literasi, kira-kira apa ya Pak ya? Ya perlu ada ini, kalau saya perlu mengkomunikasikan produk-produk kulturalnya. Nah ini. Produk-produk. Jadi, waduh ini Dewan Kesenian ya. Iya betul. Bukan Dewan Kesenian, saya pikir masyarakat juga. Masyarakat juga. Jadi jangan berharap pada satu institusi atau Oke. berharap pada seniman. Berharap juga pada pedagang kaki lima, Oh, ya, oke. pedagang sayur. Mereka mau apa nih? Nah, ayo kita bikin gitu. Iya. Jadi berharap pada institusi juga, misalnya saya katakan tadi perguruan tinggi. Ya jangan berharap perguruan tinggi aja. Iya. Ya, ada lembaga-lembaga yang menghimpun kaum terpelajar itu yang juga harus punya tanggung jawab itu. Nggak bisa tanggung jawabnya hanya pada institusi, termasuk Dewan Kesenian Sidoarjo atau dewan-dewan yang lain ya. Berarti individu juga bisa ya Pak ya? Harus, iya individu Sangat harus. bisa ya? Iya, harus menempatkan dirinya pada posisi itu. Keluarga atau komunitas Betul. kecil lah ya. Jadi mengkomunikasikan produk kultural itu dan jangan pernah menyerah. Nah, ini yang menurut saya pada banyak orang saya katakan kita kehilangan militansi gitu. Ya, jadi kita merasa Jadi cengeng ya Pak ya? betul, merasa kebudayaan kita ini ya orang lain juga harus ngurusin, saya enggak lah. Saya tunggu aja orang itu bergerak, bahwa saya akan banyak Iya, begitu. iya. Banyak mentalitas yang nungguin gitu, orang lihat dulu deh, wait and see katanya Wait kan. and see, Nggak ada wait and see, maju terus Iya, gitu. betul. Gaspol kan. Gaspol, remblong. Nggak ada pakai Iya. wait and see. Wah, Iya, saya wait and see aja, nggak ada. Iya, itu harus dibunuh habis itu wait and see itu. Betul, kita itu selalu mengandalkan orang Betul. lain. Tapi kalau ngejudge gitu, wah pemerintah kurang ini, kurang itu, Iya. gitu. Tapi dia sendiri, aduh teknologi Betul. dikit aja males, Iya. baca dikit-dikit, oh gampang di kompor gitu kan, seolah-olah militan, padahal enggak gitu loh. Yang namanya militan itu ya justru harus membuat perubahan, mulai dari yang paling kecil, dari diri sendiri, gitu kan Pak ya? Ya betul. Nah, menurut saya perlu jihad kultural. Jihad kultural. Sekarang ini orang melihat kebudayaan itu sebagai sebuah apa ya? Sebagai sebuah permainan, sebagai sebuah seolah-olah kebudayaan itu membutuhkan orang lain untuk menghidupinya gitu. Iya. Padahal kita yang butuh. Kita yang butuh. Kita yang butuh kultur itu. Oke. Ya, misalnya, wah ini sebuah pelestarian ya. Oh ini ya. Iya, Saya iya. pikir itu satu pernyataan-pernyataan yang sudah kita melekat dalam diri kita, yang itu merupakan ketersesatan kultural menurut saya. Sesat. Sesat, betul. Saya wah ini sekarang kita Iya. sesat dalam Iya, menghidupi kultur kita karena ada wait and see. Wah, kayak menggunakan bahasa Inggris seolah itu benar gitu. Iya. Padahal itu menjerumuskan kita. Iya, Iya, kata wait and see itu menjerumuskan. Iya, brain rot ini. Tak delok sehat. Iya, delok sehat. Padahal kita hanya bangun gitu. Iya, nggak Kita usah yang harus nunggu. nggak usah nunggu, kita yang berada di depan. Nah, itu menurut saya kadang-kadang juga menjerumuskan lah ya. Iya. Kata-kata yang seolah-olah manis, menarik, tapi dia membuat kita menjadi lemah gitu. Iya. Nah, itu. Ya, jadi ini kesimpulannya gimana nih Pak? Arah pembicaraan kita sudah menyadari, oke lah, kita bangsa iya. yang besar. Itu mestinya sudah jadi trigger walaupun kecil ya. Tapi sudah mendongkrak semuanya sebenarnya. Iya. Bahwa kita harus bangun, nggak bisa gini-gini terus gitu loh. Nah, Terus, bangsa yang besar itu dia tidak pernah menunggu. Dia mulai dari sini dan dia tidak peduli orang lain. Nggak Dia tidak peduli dia. Oh, kamu saya bunuh ya. Karep nih. Saya berjuang untuk diri saya terhadap kultur yang saya miliki. Nah, kita kan nggak takut mati. takut mati. Takut nggak makan, takut ini. Nah, katakan sehingga sebagai bangsa yang besar kita kemudian ya itu tadi menyembunyikan diri atau tersembunyi oleh kekuatan-kekuatan di luar itu. Nah, menurut saya
jalan terbaiknya, ayo kita mulai. Jalan terus aja. Jangan pernah merasa rendah diri gitu dengan inferior gitu ya. Iya, dengan situasi kultural kita sekarang. Kita harus bangun aja. Saya makanya sangat tertarik dengan pergerakan di Dewan Seni Sidoarjo ini karena di sini masih banyak orang yang punya keinginan besar untuk menghidupkan kebudayaan itu. Iya. Iya kan? Iya, kayak bapak-bapak kita yang tua-tua Iya, gitu ya. yang tua-tua, yang anak-anak tadi kecil-kecil. Itu masih ada. Masih ada. Nah, itulah dengan mereka lah terus-menerus kita hidupkan, gitu, kita tumbuhkan, kita ajak, kita dorong. Ya, tidak perlu langsung punya hasil gitu ya. Ada proses yang kita jalani. Maka tadi saya dengar setiap hari itu ada latihan ini, latihan itu. Nah, itu diterusin dan itu bagian dari bentuk kita mengkomunikasikan produk-produk kultural itu. Iya. Gitu. Karena kan kalau udah kebiasaan ngelihat sesuatu yang receh, akhirnya kualitas kita, tontonan kita, bacaan kita itu semuanya jadi receh terus gitu loh. Dan spirit inlander kita itu harus dihilangkan. Wah, Inlander, wah Jakarta besar ya, hebat apa? No. Sidoarjo juga besar. Sidoarjo lebih besar gitu. Lebih besar. Lebih besar. Nah, itu juga apalagi dengan Surabaya. Ya. Wah, Surabaya ini orangnya enak. Enggak ada, jangan tinggalkan itu. Beda. Ya, tinggalkan kita gitu. punya keistimewaan sendiri. Itu menurut saya tinggalkan itu. Spirit kita dibangun terus, dijaga terus untuk tetap memelihara apa yang sekarang tercipta dalam lingkungan kita itu. Iya. Jangan lupa diri kita yang harus memulainya. Iya. Gitu. Satu hal kayaknya Pak Em belum, berkarya. Terus berkarya, betul. Berkarya, itu kan outputnya kan ya? Iya. Jadi ciptakan produk-produk yang bisa membuat orang lain menyadari bahwa kultural itu penting. Apapun ya Pak ya? Apapun bentuknya. Nggak harus ngomong seni dan budaya, bisa juga yang bisnismen bikin brand apa, kacang, apapun lah ya. Desain-desain yang bisa mengangkat produk-produk kultural yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Iya. Gitu. Terus kalau buat pemuda-pemudanya, mungkin pelajar ya juga tetap bisa berkarya kan ya. Bisa, sangat apapun, bisa. Apalagi dunia udah di dalam genggaman tangan. HP kan cuma dalam genggaman. Iya. Kok bikinlah konten-konten yang berkualitas. Betul. Yang khas Sidoarjo. Betul. Nah, apapun pokoknya positif, jangan yang receh, yang hanya ya joget-joget nggak jelas, itu dikurangin lah. Diisi otaknya, baca yang banyak, nonton yang berkualitas, apapun gitu loh. Sejarah boleh, penemuan teknologi apapun lah. Setuju banget sama Pak Utar. Oke, kayaknya untuk sesi yang pertama ini, betapa besarnya Sidoarjo ini, kayaknya saya break dulu di sini Pak. Nanti next kita todong lagi Mas Haji. Siap, saya Pak Utar siap dengan sesi yang kedua. Saya punya spirit yang tinggi untuk kemudian menciptakan hal-hal yang bisa membuat kita semua hidup dalam kekuatan yang kita percayai gitu. Iya, betul. Betul. Jangan sampai kita runtuh oleh ya sebenarnya cuma banjir-banjir kecil gitu ya. Hanya riak-riak kecil yang membuat kita justru runtuh dengan sendirinya. Nah, ini yang harus kita lawan. Iya, betul. Oke. Ya. Untuk kali ini sekian dulu, sampai ketemu di sesi berikutnya dengan saya Frida Erli dan Bapak Autar Abdillah, Dewan Pakar Dewan Kesenian Sidoarjo. Yeay.